Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota dengan saya sendiri Tritya Dharma. Kemudian ada rekan saya yaitu Satria Banistama. Halo. Kemudian ada Rizky Destian. Halo. Ada Salwa Carolina Maibrela. Halo. Dan terakhir ada Kak Warda. Halo. Oke, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai yang dibawakan oleh Kak Warda. Terima kasih Adi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Flutter. Flutter itu adalah platform yang digunakan para developer untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding, kode base. Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile Android, iOS, web, maupun desktop. Flutter memiliki komponen penting yaitu software development kit, SDK, dan juga framework use interface. Lalu Flutter juga merupakan platform yang gratis dan dapat open source. Jika Anda ingin menggunakan Flutter, Anda perlu mempelajari bahasa program Dart berbeda dengan framework front-end pada umumnya, di mana JavaScript adalah bahasa pemrogramannya. Sebelum resmi diluncurkan pada Desember 2018, Flutter sebenarnya telah dikembangkan oleh Google sejak 2015. Lalu di tahun 2019, popularitas Flutter mulai meroket dan banyak developer berbondong-bondong menggunakan Flutter. Faktor meroketnya Flutter tak lain karena kemudahan yang ditawarkan. Ada banyak aplikasi Flutter yang telah ditampilkan di Google Play Store dan App Store. Misalnya, Hamilton, Alibaba, Google ADS, dan masih banyak lagi. Lalu itu aja untuk penjelasan dari Flutter-nya. Sekarang kita akan masuk ke video tutorial. Yang pertama itu kita akan menginstal Git. Sebelumnya teman-teman bisa download Git di web ya. Tinggal klik Git aja. Kebetulan di sini kami sudah menginstal Git-nya. Lalu Git-nya diklik. Nah, ini tinggal di oke aja. Oke aja, yes. Yes. Tinggal di yes aja. Next terus aja ya. Sampai tahap terakhir. Next. Dan diinstal. Di sini tinggal tunggu proses installnya ya. Nggak lama kok, sebentar. Nah, ini udah selesai proses installnya. Ini bisa di-unklik, lalu finish. Nah, Git-nya sudah terinstall. Kalau mau tahu Git-nya itu udah terinstall atau belum, kita klik CMD untuk memastikan kalau Git-nya itu udah terinstall atau belum. Kita klik Git. Nah, ini bukti bahwa kalau misalnya Git itu sudah terinstall di laptop. Lalu untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan tentang Flutter.
Oke, selanjutnya akan saya arahkan untuk menginstal Flutter. Pertama kita klik dulu Flutternya. Nah, ini kita kita buat dulu folder untuk menempatkan Flutternya nanti. Nah, ini kita tempatkan di C, lalu kita buat folder src. Nah, lalu di sini kita masukkan si Flutternya, kita ekstrak ke folder tersebut. Nah, di sini kita pilih folder yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita oke. Nah, kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai. Di proses ini emang agak lama ya, tapi harus kita tunggu dulu. Jadi jangan buru-buru di close atau di stop kalau emang prosesnya lama. Tergantung laptop yang kita gunakan, kapasitas RAM-nya tuh berapa besar. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kita coba cek. Nah, sudah terbentuk foldernya. Kita buka. Lalu kita masuk ke folder bin. Nah, ini kita copy alamat foldernya. Nah, ini kita cari NV, ntar akan muncul nih edit the system informant. Lalu kita pilih informant ini, variabel, habis itu kita pilih yang path. Nah, kita edit. Nah, kita ini klik new, lalu masukkan alamat yang tadi kita copy. Nah, setelah itu kita oke. Ini juga oke. Nah, di sini juga oke. Nah, kita coba cek di sini. Flutter spasi dokter. Oh, ini nggak bisa ya, CMD-nya harus kita run ulang. Jadi kita buka CMD ulang. Itu kita ketik si Flutter spasi dokter untuk mengecek apakah Flutternya sudah terinstall, sudah bisa kita pakai. Nah, ini tunggu prosesnya. Nah, kalau gini, ini berarti udah terinstall. Kita tunggu lagi nih, ada loadingnya sebentar. Nah, ini berarti udah selesai prosesnya, install Flutternya. Nah, gini udah selesai ya berarti.
Nah, oke. Proses install Flutter-nya sudah selesai sampai situ, berarti kita akan lanjut ke install Android Studio. Akan dilanjutkan oleh Satria. Ayo, Mas Satria, tolong dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Rizky. Baik, sekarang kita lanjut untuk penginstalan Android Studio-nya ya. Setelah itu kita klik dulu instalasinya, Excel-nya dulu terlebih dahulu di klik. Memang agak lama karena agak berat juga ya aplikasinya. Nah, setelah itu ditunggu dulu. Nah, setelah itu ketika ada pop-up ini kita klik next, lalu terus klik next lagi. Nah, ini ada ini aja ini langsung klik next lagi. Kita tunggu dulu sampai penginstalannya selesai. Ekstrakannya terlebih dahulu yang lumayan memakan waktu juga. Nah, setelah itu lalu kita klik next. Klik next-nya, oke, itu finish. Nah, itu masuk ke import audio. Tunggu sebentar. Lagi menjalankan ini untuk download dalaman dari Android Studio-nya. Agak memakan waktu juga tuh untuk mendownloadnya. Lalu langsung masuk ke Android Studio Setup Wizards. Klik dan send, lalu next. Langsung start itunya standar next. Lalu next lagi. Next kembali. Nah, setelah itu kita pilih aset dulu, lalu setelah itu kita pilih lisensinya, emulator asal finish. Nah, setelah itu kita tunggu dulu untuk pendownloadannya sampai komponennya kembali. Memang agak memakan waktu lama untuk download komponennya. Untuk studio ini lumayan berat sih. Nah, setelah keluar instalasinya, langsung kita nanti setelah itu klik. Oke, kali ini saya bantu jelaskan dengan saya Adi untuk melanjutkan presentasi dari Kasatria. Sekarang kita coba untuk di VSCode-nya ya.
Setelah database semua kita install seperti Git, Flutter-nya juga sudah diekstrak, sekarang kita masuk ke Vscode-nya. Yang ini kita X aja. Kemudian sekarang kita buka extension, kemudian kita cari Flutter-nya. Kita ketik Flutter. Oke, kita ditunggu sebentar. Nah, kita klik yang paling atas ya. Kita install dulu karena kita belum install. Jadi kita proses install dulu. Nggak lama kok proses install, sebentar. Kita install. Oke, kalau sudah diinstal semua ya. Balik lagi ke database kita di filenya yang tadi kita simpan. Kita buka terminal baru. Oke, kita kecilin dulu, kita panggil di terminalnya. Tergantung teman-teman save-nya di mana ya. Kita ketik. CD, kemudian CD lagi sesuai folder yang teman-teman simpan ya. Ini nilai akhir, latihan, htdoc, sem, kemudian bin, kalau nggak salah. Kita cek dulu ya. Tadi kita save-nya di mana? Kuliah di. Kita buat folder baru untuk mobile programming. Oke, mobile programming. Kita klik, nah kita copy untuk filenya ya. Di database. Kemudian CD lagi kuliah, CD mobile programming, ya, mobile programming, Flutter. Kita membuat lagi ya Flutter create-nya. Flutter create aplikasi. Kita buat Flutter aplikasi pertama punya, proses, itu sebentar. Oke, kalau sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini ya. Sesuai database yang kita punya. Kita open folder lagi. Database yang tadi. Di kuliah, mobile programming, kemudian aplikasi pertamaku, kita select foldernya. Ya. Oke, jadi yes. Jadi kita live di main.dart ya. Main.dart. Ya, ini udah jadi ya Vscode-nya nanti tinggal kita edit-edit aja apa yang mau ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kan kita tinggal edit aja nih apa nanti yang ada di output-nya. Boleh dilanjut dengan Kak Salwa ya. Iya. Kak Salwa silahkan. Nanti kita edit ini seperti title-nya kita edit, tampilannya kita edit, bisa nama, bisa hello world, atau apapun yang akan ditampilkan nanti. Untuk pemula biasanya ya
Tidak usah banyak-banyak sih kata-katanya. Yang penting kita udah bisa memanggil dan outputnya keluar, itu juga udah cukup. Untuk tugas mobile programming sendiri, ya cukup sih untuk memanggil dan kata-katanya nggak perlu banyak sih. Yang penting kita udah berhasil memanggil aja. Iya. Nah, fungsi Android Studio tadi yang sudah diinstal, nah itu kita untuk menampilkan outputnya. Sebentar teman-teman ya, ini ada kendala jaringan dari Kasalanya. Oke, untuk kelebihan fitur berikut ini, yang pertama itu pengembangan aplikasi lebih mudah dan cepat. Flutter menyediakan user interface widgets yang dikembangkan oleh Google dengan kualitas coding yang tertinggi. Widgets ini bisa Anda kustomisasi dengan mudah tanpa perlu menulis coding dari nol. Di samping itu, Anda tidak perlu menguasai bahasa lain untuk membuat aplikasi di platform yang berbeda. Cukup memanfaatkan widget yang disediakan Flutter, Anda bisa membuat aplikasi untuk Android dan iOS dalam sekali waktu. Yang kedua, custom user interface. Yang menarik selain memudahkan developer, memudahkan aplikasi Flutter juga menawarkan tampilan user interface aplikasi yang menarik. Anda bisa memanfaatkan koleksi widget yang tampilan aplikasi seperti layout, navigasi, animasi, style theme, font, hingga pengaturan tampilan scrolling. Yang ketiga, performa seperti aplikasi natif. Walaupun aplikasi Flutter bersifat multi-platform, performa aplikasi yang dihasilkan tak kalah dengan aplikasi natif. Sebab Flutter mengkombinasikan kode aplikasi natif dan mesin render yang canggih, hasilnya aplikasi tetap bisa ditampilkan dengan baik di berbagai platform. Cara terbaik meningkatkan performa aplikasi adalah dengan melakukan testing dan melihat halaman metrik performa, baik itu metrik kecepatan, memori, aplikasi size, dan daya. Yang keempat, biaya pengembangan lebih mudah. Seperti diketahui, Flutter adalah framework membuat aplikasi multiform, itu artinya proses pengembangan bisa lebih efisien. Jadi Anda tidak perlu membuat aplikasi 2 kali untuk platform yang berbeda. Kekurangan framework Flutter. Yang pertama, library pihak ketiga yang belum banyak adalah teknologi baru yang mulai naik daun karena keberadaannya yang masih baru. Komunitas developernya pun masih berkembang, alhasil researcher, kode, dan library yang dimiliki juga masih sedikit. Library ini adalah sekumpulan fungsi coding yang bisa Anda pakai ulang untuk memudahkan pembuatan aplikasi. Sayangnya, Anda mungkin belum menemukan banyak library untuk mengembangkan aplikasi di Flutter, sehingga Anda harus lebih kreatif dan melakukan banyak uji coba. Yang kedua, aplikasi yang dihasilkan berukuran besar. Performa aplikasi yang dikembangkan Flutter memang cukup stabil, namun aplikasi tersebut cenderung berat atau memiliki ukuran file yang besar. Sebagai perbandingan, ukuran aplikasi sederhana berupa Hello World di aplikasi native hanya sekitar 500-an KB. Sementara di Flutter bisa mencapai 4,7 MB. Hal ini tentu akan memakan banyak ruang penyimpanan perangkat pengguna jika penyimpanan pengguna terbatas. Yang ketiga, perlu belajar bahasa pemrograman baru. Untuk menggunakan Flutter, Anda perlu mempelajari bahasa pemrograman baru yaitu Dart. Bahasa Dart ini juga belum terlalu populer dan meski mulai banyak digunakan oleh para developer. Namun jika Anda telah menguasai bahasa pemrograman Java atau Anda tidak akan perlu kesulitan mempelajari bahasa Dart. Pun Flutter juga telah membuat video tutorial di channel YouTube-nya untuk memudahkan Anda belajar Flutter. Terima kasih.
Oke, ini yang penjelasan ini saya lanjutin ya, yang bagian codingnya ini. Ini kan kita tadi mau edit nih, apa yang kita mau isi di fluternya itu, di tampilan widgetnya itu. Ini kita isi, kita editing sesuai apa yang mau kita mau. Di sini saya coba contoh ya. Ini kan ada tulisan ini, kita ganti. Kita coba ganti hello world. Nah, ini baik kelompok 3. Nah, ini kita save dulu, jangan sampai lupa. Habis itu kita buka terminalnya lagi. Kita coba, ini kan sudah kita edit. Nah, sekarang kita coba run si program fluternya ini. Dengan cara di terminal kita klik, kita ketik fluter spasi run. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini ada pilihan browser, kita pilih yang nomor 3 aja. Nah, ini browser bawaan dari Microsoft Edge. Kita tunggu prosesnya, sedang loading. Pastikan internetnya lancar ya, karena ini perlu internet untuk tampil di browsernya. Jadi internetnya harus ada, jadi kita bisa tampil di program tadi. Kalau enggak akan cuma ngeblank aja layarnya. Kita tunggu dulu prosesnya, emang agak sedikit lama. Nah, ini udah berjalan nih, berarti ini akan muncul. Nah, ini hasil program yang tadi kita buat, hello world. Ini tampilan dasar untuk si fluter itu tadi. Nah, berarti tutorialnya selesai sampai di sini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari kelompok 3 ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, guys? Ini berhenti record.